Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan terkait proyek UAS pemrograman sistem jaringan, yaitu pada platform Red Hat dengan course Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible, yaitu pada section yang ke-10.4 dengan judul Managing Linux Host and Using System Rules. Baik, pada tugas kali ini, pada host yang dikelola yaitu menjalankan Red Hat Enterprise Linux, kita diminta untuk menulis atau membuat playbook yang menggunakan dua sistem rules, yang dimana untuk menyiapkan sebuah penyimpanan baru dengan volume logic atau volume logis, dan mengkonfigurasi interface jaringan atau antarmuka jaringan, dan menggunakan modul untuk menyiapkan sebuah pekerjaan cron dan sebuah user sudo privilege atau sebuah user sudo hak istimewa. Untuk hasilnya menggunakan redhat.rhl_system_rule.storage, peran untuk menyiapkan, memformat dan memulai volume LPM pada host yang dikelola. Lalu yang kedua, kita diminta untuk membuat sebuah sudo user. Yang ketiga, kita diminta untuk mengkonfigurasi settingan jaringan pada host yang dikelola, dan kumpulan jaringan relate dan kumpulan fakta network related Ansible. Lalu yang terakhir, menjadwalkan sebuah pekerjaan cron atau sebuah cron job. Sebagai user student pada mesin workstation, kita diminta menggunakan perintah lab untuk menyiapkan sistem pada latihan kali ini. Baik, kita langsung saja start lab di sini. Di sini untuk spesifikasinya, sebenarnya spesifikasinya ini ada di bagian ini, bagian perintahnya juga. Saya akan langsung menjelaskan saja dari bagian perintahnya ini. Baik, untuk nomor 1 di sini kita diminta untuk menginstal redhat.rhl_system_rule, kumpulan dari Red Hat -rhl_system_rule -1.19.3.tar.gz pada collection, pada directory collection, pada project directory. Baik, di sini kita diminta pada 1.1 kita diminta untuk berpindah ke directory review -cr3. Baik, di sini untuk perintahnya kita langsung kopikan saja, paste, enter. Baik, setelah itu untuk perintah 1.2 menggunakan Ansible -galaxy untuk menginstal redhat.rhl_system_rule dari Red Hat -rhl_system_rule -1.19.3.tar.gz ke dalam directory collection. Baik, di sini kita langsung saja untuk perintah installnya. Kita copy, lalu kita paste, lalu kita copy lagi bagian yang ini. Bentar. Belum copy. Ctrl C, ini Ctrl V, lalu kita enter. Baik, di sini sudah muncul keterangan yaitu redhat.rhl_system_rule 1.19.3 was installed successfully, berarti sudah terinstall ya. Untuk perintah yang kedua, kita diminta untuk menulis sebuah playbook yang bernama storage.yaml yang menggunakan redhat.rhl_system_rule.storage
untuk mengkonfigurasi volume logis pada host yang dikelola, untuk host yang dikelola di dalam grup web server. Sini kita diminta untuk membuat sebuah volume group yang bernama pg.web pada /dev/pdb storage device. Yang kedua, kita diminta untuk membuat sebuah logical volume yang bernama lp_content yang berukuran 128 MB dari pg.web group volume, format menggunakan XFS file system. Lalu yang terakhir di sini kita diminta untuk membuat sebuah logical volume bernama lp_upload yang berukuran 256 MB dari pg.web juga dengan format sebuah XFS file system. Baik, di sini kita langsung saja membuat playbooknya yang bernama storage.yaml. Kita kopikan bagian yang ini, kita pim, enter. Di sini adalah konten daripada isi untuk storage.yaml. Dan di sini adalah versi lengkap dari isi kontennya. Kita langsung saja kopikan bagian yang ini. Paste di sini. Kita escape, titik 2, wiki, enter. Baik, setelah itu pada perintah 2.6 kita diminta untuk menjalankan storage.yaml untuk mengkonfigurasi penyimpanan. Baik, kita langsung saja di sini kopikan perintahnya, paste, enter, lalu -m std.out storage.yaml, kita copy, lalu paste, enter. Baik, di sini sudah selesai. Nah, di sini kita diminta untuk menulis atau membuat sebuah playbook yang bernama dev-user.yaml, dimana itu membuat user developer pada host yang dikelola pada inventory server group. Dan itu harus dilakukan seperti perintah di bawah ini. Kita harus setup password untuk developer user menggunakan pwhash variable pada pass-paul.yaml, yang dimana itu dienkripsi dengan Ansible Vault, password untuk pass-paul.yaml is Red Hat, atau passwordnya adalah Red Hat. Yang kedua, user developer harus menjadi member atau bagian dari grup web dev. Yang ketiga, bagian dari web dev group harus diizinkan untuk menjalankan perintah sudo tanpa password, membuat dan modifikasi file sudoers pada /etc/sudoers.d/webdev dengan menggunakan ansible.builtin.lineinlive module. Baik, di sini untuk titik 3.1 kita diminta untuk membuat sebuah playbook yang bernama dev-user.yaml. Kita langsung saja buat di sini. Kita kopikan bagian ini. Enter. Baik, setelah itu
kita diminta untuk menambahkan sebuah kunci parse_files untuk mengakses pas-pub.yaml file. Baik, di sini kita akan menambahkan kunci task pada playbook. Ini untuk menambahkan kunci. Nah, kita scroll dulu. Nah, ini adalah perintah lengkapnya atau isi konten lengkap. Kita langsung saja kopikan bagian yang ini. Nah, kita paste. Setelah itu kita escape T2 WD enter. Baik, setelah itu untuk perintah yang keempat kita diminta untuk menjalankan playbook dev-user.yaml, verifikasi bahwa user developer bisa login ke host yang dikelola dan bisa menggunakan user sudo tanpa password. Baik, langsung saja di sini kita eksekusi. Enter. Lalu kita copy bagian yang ini. Enter. Baik, di sini untuk passwordnya adalah Red Hat. Enter. Baik, di sini sudah. Lalu pada perintah 4.2 kita diminta untuk menggunakan SSH sebagai user developer dan login ke server a.lab.example.com. Baik, kita langsung saja eksekusi. Enter. Nah, di sini sudah login. Lalu kita diminta untuk mengganti ke user root dan mengkonfirmasi bahwa password tidak diminta. Di sini untuk passwordnya sudo -i. Kita kopikan saja, kita paste, enter. Setelah itu kita diminta untuk exit. Exit lagi. Setelah itu untuk perintah yang kelima kita diminta untuk membuat sebuah playbook yang bernama network.yaml, yang dimana menggunakan redhat.rhl_system_role.network untuk mengkonfigurasi network ETH1 pada host yang dikelola pada inventory web server group dengan IP address 172.25.250.45/24. Baik, kita diminta untuk membuat sebuah playbook yang bernama network.yaml dengan satu play yang menargetkan grup web server termasuk redhat.rhl_system_role.network. Peran ini dalam role. Baik, di sini untuk perintahnya kita langsung saja buat playbooknya. Pim, enter. I untuk insert atau untuk masukkan isinya, isi konten dari playbooknya. Sini adalah isi konten dari playbook. Kita kopikan. Paste, escape -2 WD, enter. Baik, untuk 5.2 //review-3/collection/ansible_collection/redhat/rhl_system_role/rules/ sebentar.
Baik, di sini pada 5.2 kita akan mereview pengaturan konfigurasi IP bagian dalam readme.md, yang dimana salah satu variabel meminta untuk konfigurasi antarmuka jaringan ETH1 dengan IP address 172.25.25.250.45. Baik, di sini kita langsung saja eksekusi perintahnya. Kita enter. Tunggu sebentar. Lalu pada perintah 5.3 kita diminta untuk membuat sebuah subdirectory yang bernama web server pada direktori group underscore par. Baik, di sini untuk perintahnya kita langsung saja copy, kita pastekan di bagian sini, enter. Baik, di sini sudah berhasil membuat subdirectory-nya. Lalu kita diminta untuk membuat sebuah playbook yang bernama parse.yml, yang dimana file ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel role yang diminta. Karena nilai variabel ke host pada web server host baik, di sini karena nilai variabel pada host web server host group, kita diminta untuk membuat filenya di dalam direktori group underscore parse slash web server yang kita buat tadi. Baik, kita kopikan dulu bagian yang ini. Lalu di sini kita pim Ctrl V, lalu kita kopikan bagian nama filenya. Ini parse.yml, kita copy, sini kita slash dulu, kita paste, lalu kita enter. Baik, di sini untuk isi kontennya itu bagian yang ini, kita langsung kopikan saja. Ctrl P, lalu enter. Bukan escape .2 maaf.
Setelah itu pada bagian 5.5 kita diminta untuk menjalankan network.yml playbook untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan 1 pada inventory group web server. Baik, di sini kita langsung saja kopikan untuk perintahnya. Perintah untuk menjalankan network.yml nya kita copy bagian sini, enter, lalu kita kopikan lagi -m stdout network.yml, kita enter. Baik, di sini untuk perintah yang keenam kita diminta untuk membuat sebuah playbook yang bernama log-rotate.yml untuk menyiapkan sebuah sistem cron job sebagai berikut. Menggunakan ansible.builtin.cron untuk membuat /etc/cron.d/rotate_web_system cron job pada host yang dikelola pada inventory group web server. Job harus atau pekerjaan harus berjalan sebagai user DevOps setiap malam pada tengah malam. Dan yang terakhir, job harus berjalan harus menjalankan log-rotate -f/etc/rotate.d/httpd pada rotate log pada /var/log/httpd/directory. Baik, di sini kita jalankan playbooknya. Kita buat dulu playbooknya dengan nama log-rotate.yml. Kita copy bagian ini, lalu kita print, paste, enter. Setelah itu kita masukkan isinya. Baik, di sini scroll dulu. Ini adalah isi lengkap dari kontennya. Kita kopikan saja langsung bagian yang ini. Ctrl+P, escape -2 wk, enter. Baik, setelah itu pada 6.6 kita diminta untuk menjalankan ansible -navigator run -syntax -check untuk memverifikasi sintak playbook. Koreksi setiap error sebelum lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, kita cek dulu apakah ada error. Enter. Baik, di sini tidak ada error. Lalu kita jalankan saja langsung untuk perintahnya. Kita kopikan saja bagian yang ini, enter. Lalu kita kopikan lagi bagian yang ini, Ctrl+C, Ctrl+V, enter. Baik, di sini sudah selesai. Dan di sini kita pada perintah 6.8 kita diminta untuk menjalankan perintah di bawah untuk memverifikasi bahwa /etc/cron.d/rotate_web cron file exist atau ada, dan kontennya itu benar. Baik, kita kopikan saja bagian yang ini, paste, enter.
lalu kita kopikan juga bagian yang ini, lalu enter. Baik, di sini untuk perintah yang ketujuh kita diminta untuk membuat sebuah playbook yang bernama set.yml, yang dimana mengimport 4 playbook yang telah kita tulis tadi, yaitu story.yml, dev-user.yml, network.yml, dan log-rotate.yml. Baik, kita buat dulu untuk playbooknya, yaitu set.yml. Kita kopikan dulu nama dari playbooknya, lalu kita pin, paste, enter. Baik, di sini untuk isi kontennya itu sudah sebagai berikut. Kita kopikan saja. Escape, titik 2, wiki, enter. Baik, di sini kita diminta untuk menjalankan playbook set.yml-nya. Langsung saja kita jalankan. Ini passwordnya adalah Red Hat. Enter. Baik, di sini untuk playbook set.yml-nya sudah selesai dijalankan. Lalu kita ke bagian evaluasi. Kita evaluasi apakah masih ada kesalahan dalam lab kita kali ini. Kita paste, enter. Baik, di sini untuk keterangannya pas-pas, yang berarti lab kita kali ini aman-aman saja, tidak ada error. Lalu yang terakhir di sini kita lab finish untuk menghapus apa yang telah kita kerjakan hari ini agar tidak mengganggu pekerjaan kita di lab yang selanjutnya. Baik, langsung saja kita finish labnya. Baik, di sini sudah finish. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.